Kalau mau jadi Kristen jangan setengah-setengah. Sampai dengan Wahyu yang ke-6 belum ada tanda-tanda pengangkatan. Itu artinya apa? Itu artinya seandainya kita masih hidup ketika materai ke-6 ini dibuka, kita akan menjadi saksi dan kita belum mengalami pengangkatan. Kita akan menjadi saksi bahwa bintang jatuh, gempa bumi yang dahsyat, kita akan menjadi saksi. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi dalam program katekisasi online. Dan kita akan lanjut, yaitu pembahasan kita mengenai akhir zaman. Di minggu yang lalu kita sudah bahas tentang materai 1, 2, 3, dan 4. Betul ya? Nah sekarang kita mau bahas tentang materai yang ke-5 dan materai yang ke-6. Saudara siap untuk diberkati Tuhan? Nah saudara, sebelum kita lanjut, saya akan ulang jelaskan dulu bahwa ketika materai 1, materai 2, materai 3, materai 4 dibuka, seperti saudara ketahui bahwa kemarin kita sudah bahas, materai 1, 2, 3, 4 dibuka, itu belum ada tanda-tanda pengangkatan. Artinya ketika materai 1, 2, 3, dan 4 itu dibuka, kita yang masih hidup di akhir zaman itu tetap akan menjadi saksi daripada semua yang akan terjadi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, untuk mengetahui apa itu materai 1, 2, 3, 4, bahkan 5, 6, kita kembali ke perkataan Yesus yang terambil dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ketiga. Matius 24 ayat yang ketiga. Kita baca pelan-pelan ya saudara. Ini perikopnya adalah permulaan penderitaan ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepada Yesus, kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kenapa murid-muridnya mau ngomong sendirian dengan Yesus? Karena menganggap bahwa percakapan ini rahasia. Begitu kan? Kata mereka, katakanlah Tuhan kepada kami, bila manakah, kapankah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? Tentu saja ini bukan berbicara mengenai tanda kedatangan Yesus yang pertama, tapi tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan tanda kesudahan dunia. Ayat 3 saya simpulkan, murid-muridnya datang pada Yesus dan berkata, Yesus kapan itu kedatanganmu yang kedua kali? Kapan itu second coming? Ayat yang keempat, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi pertama coba perhatikan, jangan dia menyesatkan kamu. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Seperti kita ketahui bahwa kata Yesus yang pertama, hati-hati banyak penyesatan. Dan kita juga sudah bahas bahwa materai yang pertama ini saudara, ya materai pertama itu berbicara mengenai kuda putih, berbicara mengenai akan ada penyesatan. Ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Yesus berkata yang kedua akan ada deru perang. Makanya kemarin kita juga bahas bahwa materai yang kedua kuda merah itu berbicara mengenai perang. Ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ini sambungan bahwa nanti ketika kuda merah keluar, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Perang terjadi di seluruh bumi. Ayat berikutnya, masih di ayat 7. Berikutnya, akan ada kelaparan. Ya, saudara, materai yang ketiga dibuka, muncullah kuda hitam. Dan itu kita berbicara mengenai kelaparan. Itu kuda yang ketiga. Berarti kuda yang keempat apa? Dan gempa bumi. Nah, yang jadi kendala saudara, seperti kita sudah pelajari juga, bahwa di Matius pasal 24 ayat yang ke-7 itu, saya bacakan dulu dalam bahasa Yunaninya, saudara. Dalam bahasa Yunani, Matius 24 ayat 7 dikatakan begini. Eger tesetai,
gar ethnos epi ethnos kai basilea epi basilean kai esontai limoi kai loimoi kai seismoi kata topus. Oke, saudara coba perhatikan pelan-pelan kalimat ini, ya. Kai esontai limoi, kai loimoi, kai seismoi. Saudara, limoi itu diterjemahkan dengan kata kelaparan. Betul ya? Itu limoi. Kai loimoi. Nah, ini di dalam Alkitab bahasa Indonesia, ini tidak diterjemahkan, saudara. Bahkan tidak ada kalimat ini. Kai seismoi. Jadi, saudara, dalam Alkitab bahasa Yunani dikatakan kai limoi, kelaparan. Ya. Kai loimoi ini tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahkan tidak ada. Baru kai seismoi. Artinya ada miss di sini dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Betul bahwa materai yang ketiga itu kai limoi, artinya kelaparan. Maka harusnya materai yang keempat itu adalah kai loimoi. Apa itu loimoi? Saya sudah bahas juga, saudara boleh cek itu videonya di sini, saudara. Ya, bahwa loimoi itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, loimoi adalah infeksi. Saya menafsirkan bahwa materai yang keempat itu berbicara mengenai infeksi, akan ada wabah besar-besaran, gitu ya. Sehingga itu yang akan terjadi. Dan saya percaya, saudara, menurut sebuah data pembanding bahwa virus yang paling kecil di dunia itu adalah virus yang bentuknya flu. Ya, jadi itu yang terjadi, saudara. Dan materai yang kelima, lihat ya. Jadi kalau kata Tuhan Yesus, tadi dikatakan bahwa hati-hati ada penyesatan, materai satu. Yang kedua, akan ada deru perang. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Materai yang kedua. Materai yang ketiga, kelaparan, kuda hitam. Kemudian yang keempat, kuda kloros. Itu artinya akan ada infeksi penyakit. Kuda kelima, maka harusnya kan gempa bumi, betul kan? Tapi coba kita lihat materai yang kelima, apa yang terjadi. Kita buka, saudara, Wahyu pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Wahyu 6 ayat yang ke-9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Saudara perhatikan ayat 9, ada kata, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka. Di bawah mezbah. Saudara, materai 1 dibuka ada kuda. Materai 2 dibuka ada kuda. Materai ketiga dibuka ada kuda. Materai 4 dibuka ada kuda. Materai yang kelima dibuka tidak ada lagi kuda yang muncul. Bahkan materai 1, 2, 3, 4 itu kejadiannya ada di bumi. Sedangkan materai kelima dikatakan Yohanes melihat di bawah mezbah. Mezbah ini berbicara mengenai satu tatanan di sorga. Artinya materai 5 ketika dibuka sama Yohanes, dia melihat ada satu kejadian yang terjadi bukan di bumi, tapi di sorga. Apa yang terjadi di sorga? Dikatakan bahwa ada jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Allah. Jadi ada para martir, orang-orang yang dibunuh karena memberitakan firman Allah. Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Karena sudah tahu ada banyak orang Kristen yang memang mati karena firman Tuhan. Mati karena kebenaran. Mati karena iman. Bahkan kalau saudara pelajari, para rasul, ya, mulai dari Rasul Petrus, kemudian Rasul Matias, Yakobus, kemudian rasul-rasul lainnya, Thomas, itu semua mati karena kesaksian mereka, karena mereka memberitakan Injil. Satu-satunya rasul yang tidak mati martir hanyalah Yohanes, dan dialah yang menulis kitab Wahyu ini. Ya saudara, nanti satu saat mungkin saya akan membahas tentang cara matinya ke-12 rasul. Dan saudara, apa yang terjadi? Apa yang Yohanes lihat?
Saudara bisa bayangkan ketika Yohanes ketika menulis kitab Wahyu, dia di masa tuanya. Dan ketika Yohanes menulis Wahyu, teman-temannya dia, para rasul sudah nggak ada, saudara. Sudah nggak ada. Matius sudah dibunuh. Ya. Rasul Petrus sudah dibunuh tahun ini oleh Kekaisaran Roma. Thomas sudah dibunuh di India. Yakobus sudah dibunuh. Tidak ada lagi. Tiba-tiba saudara, ketika dibuka materai yang kelima, dia lihat jiwa-jiwa orang yang dibunuh karena iman. Mungkin juga dia lihat di situ ada Petrus. Dia lihat di situ ada Thomas. Dia lihat ada Yakobus, ada Bartolomeus. Dia lihat di situ. Dan ayat 10, dan mereka orang-orang yang mati karena iman itu berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Bahasa sederhananya, tanda petik saudara, ini para martir protes sama penguasa, sama Tuhan. Dibilang, Tuhan, sampai berapa lama lagi engkau diam? Sampai berapa lama lagi engkau tidak membalas mereka yang membunuh kami? Ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Mereka dikaruniakan jubah putih. Dan kepada mereka, perhatikan baik-baik, bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi ketika materai 6 dibuka, lihat-lihat, perhatikan baik-baik skenarionya. Ya, apa yang terjadi? Mereka protes, Tuhan, sampai berapa lama lagi engkau diam? Sampai berapa lama lagi engkau tidak mau membalas? Lalu ada suara yang memberitahu mereka, tunggu sabar sampai jumlahnya genap. Saudara perhatikan, sampai jumlahnya genap, sampai terpenuhi. Artinya saudara, bahwa nanti di akhir zaman itu akan ada penggenapan jumlah orang yang dibunuh karena firman Tuhan. Artinya akan ada penambahan jumlah orang-orang yang dibunuh. Bahasa yang lebih sederhana adalah nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang dibunuh karena firman Allah. Ada banyak orang-orang yang dibunuh karena kesaksian mereka. Ada banyak orang-orang yang dibunuh karena iman mereka. Ya saudara. Dan ini nyambung dengan materai yang pertama. Materai yang pertama terjadi penyesatan. Ketika penyesatan sudah merajalela di mana-mana, Anda yang hidup benar, yang tidak sesuai dengan penyesatan itu, Anda akan menjadi korban karena iman. Dan memang saudara, mungkin ini bertentangan dengan konsep yang selama ini saudara dengar, bahwa orang beriman pasti hidupnya berkelimpahan, hidup dalam berkat finansial. Tapi dalam akhir zaman saudara, orang yang hidup benar justru saudara itu akan mengalami penyiksaan, bahkan dibunuh karena imannya. Ya. Makanya dikatakan sampai genap jumlahnya. Jumlah apa? Jumlah orang yang dibunuh karena kesaksian, jumlah orang yang dibunuh karena firman Allah. Ya. Dikatakan ayat yang ke-11 bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Sebentar lagi sampai jumlahnya genap. Jumlahnya genap itu maksudnya akan mengalami penambahan. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, makanya saudara, ketika saya bawakan kebenaran ini, saya seringkali tidak mau menjanjikan saudara ikut Yesus itu serba enak. Ya, berkat akan tercurah. Tapi saudara, kalau ngomongin berkat hanya berbicara mengenai uang finansial, saya bilang itu terlalu cetek. Karena berkat Tuhan itu bukan hanya berbicara mengenai finansial. Saudara, hidup penuh damai sejahtera, hidup dalam kebenaran, makin hari makin diubahkan, itu pun artinya saudara diberkati Tuhan. Ya. Makanya jadi Kristen, jangan jadi Kristen yang cengeng, yang maunya disuapin makanan-makanan yang lembek terus. Harus jadi Kristen yang bertumbuh.
Sehingga apapun yang dunia tawarkan, saudara tidak akan beranjak dari kebenaran firman Tuhan. Ya, dan mereka akan diberikan jubah putih. Apa yang dimaksud jubah putih sebagai pembanding, saudara? Ya, coba buka Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8. Apa yang dimaksud dengan jubah putih? Dan ini nanti saudara akan berhubungan dengan Wahyu pasal 7. Ya, saudara boleh lihat videonya di sini, Wahyu pasal 7. Kenapa mereka harus menunggu lagi sampai waktunya genap? Saya jelaskan itu di Wahyu pasal 7 di video saya. Ya. Wahyu 19 ayat 8 dikatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Karena memang kalau berbicara putih itu adalah berbicara mengenai kekudusan. Jadi saudara, di akhir zaman, ketika materai kelima dibuka, maka akan ada di sorga protes terjadi. Tanda petik saudara, jangan diartikan secara literal. Orang-orang martir, mereka bilang, Tuhan sampai berapa lama lagi? Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, lalu ada suara dari sorga berkata, tunggu sampai genap jumlah kawan-kawan pelayan dan jumlah saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Itu yang terjadi ketika materai yang kelima dibuka. Jadi 1, 2, 3, 4 dibuka itu muncul kuda, dan 1, 2, 3, 4 itu kejadian di bumi. Materai kelima dibuka, ini kejadiannya di sorga. Oke. Nah sekarang coba perhatikan lagi. Kita kembali saudara ke perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24. Ayatnya tadi dikatakan ayatnya yang ke-7. Ulang ya. Kata Tuhan Yesus, apa yang terjadi di akhir zaman? Karena kalau menafsirkan materai itu paling mudah adalah mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Yang pertama akan ada penyesatan, materai 1. Yang kedua akan ada apa? Deru perang, materai 2. Yang ketiga akan ada kelaparan, materai 3. Yang keempat akan ada loimoi atau infeksi, yaitu materai yang keempat. Materai yang kelima itu kejadiannya di sorga, begitu kan? Kejadian di sorga. Maka materai yang ke-6 dibuka, apa yang terjadi? Lihat apa kata Yesus. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dalam Matius 24 ayat yang ke-7. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan. Kailoimoi, ayat tadi ya infeksi. Tidak ada dalam terjemahan bahasa Indonesia. Seismoi itu saudara, ya seperti kita tahu seismograf itu berbicara mengenai alat pengukur gempa bumi gitu kan. Jadi akan terjadi gempa bumi. Sekarang kita lihat apakah perkataan Yesus ini sama seperti dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Kok bisa sama? Iya jelas sama. Walaupun ketika Yesus berbicara dalam Matius pasal 24, itu terjadi sekitar tahun 30. Sedangkan Wahyu itu ditulis sekitar tahun 90, 60 tahun kemudian. Kenapa bisa sama? Ya jelas, karena memang narasumbernya sama. Ya. Gempa bumi yang dahsyat. Tapi saudara, bukan hanya gempa bumi yang dahsyat yang terjadi di situ saudara. Dilanjutkan, dan matahari menjadi hitam, bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya, bagaikan darah. Ayat 13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang-orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Artinya saudara, kalau sampai ada orang bersembunyi, itu artinya kan mereka dengar dulu kejadian, alami dulu kejadian, baru mereka sembunyi.
Dari sini kita kesimpulkan, ketika orang dengar, ketika orang melihat ada kejadian-kejadian itu, mereka bersembunyi. Artinya apa? Kejadian ini itu berlangsungnya bukan hanya sehari saja. Ya saudara, bukan hanya sehari saja. Lanjut ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan berkata kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Ayat 17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapa yang dapat bertahan. Lalu tiba-tiba ada orang bilang bahwa oke, ini saatnya murka dicurahkan. Jadi ketika ayat 6 ini, saudara, itu adalah batas waktu terakhir sebelum murka Tuhan dicurahkan. Saya ulang. Meterai ke-6 itu adalah batas waktu terakhir sebelum murka dicurahkan. Makanya nanti kita akan belajarin murka Tuhan seperti apa. Ya, itu batas terakhir. Nah, saudara, yang menarik ada banyak orang sembunyi. Ketika orang sembunyi itu berarti kejadiannya bukan hanya sebentar, kejadiannya ini cukup lama begitu kan? Sehari lebih minimal. Kenapa? Karena mereka ada sempat waktu untuk sembunyi. Tapi saudara, mereka sembunyi dari apa? Dikatakan sembunyi dari gempa bumi, sembunyi dari, lihat ayat 12, gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, ya. Yang ketiga, bulan menjadi merah bagaikan darah. Yang keempat, bintang-bintang di langit berjatuhan, ya. Yang kelima, menyusutlah langit bagaikan kitab yang digulung. Yang keenam, pulau-pulau tergeser dan gunung-gunung tergeser. Ya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu yang terjadi. Dan kejadian-kejadian ini, gempa bumi, kemudian matahari menjadi hitam, bulan menjadi darah, kemudian bintang-bintang berjatuhan, gunung dan pulau beranjak dari tempat-tempatnya. 5 kejadian ini dihubungkan dengan satu kata sambung. Apa kata sambungnya? Dan. Saudara tahu arti kata dan? Dan itu begini. Saya dan istri pergi ke pasar. Saya dan istri artinya saya bersama-sama dengan istri. Bareng-barengan. Itu kata dan. Kata hubung dan itu berarti kata hubung yang menghubungkan dua kata sehingga memiliki arti bersamaan, berbarengan. Gitu ya. Jadi nanti di akhir zaman ketika meterai ke-6 dibuka, gempa bumi, bulan jadi hitam. Matahari jadi hitam, bulan jadi darah. Kemudian bintang berjatuhan, gunung dan pulau beranjak dari tempatnya. Itu kejadiannya bersamaan, saudara. Bersamaan. Dan uniknya kalau saudara baca, sampai dengan wahyu yang ke-6, belum ada tanda-tanda pengangkatan. Itu artinya apa? Itu artinya, kita seandainya kita masih hidup ketika meterai ke-6 ini dibuka, kita akan menjadi saksi. Dan kita belum mengalami pengangkatan. Kita akan menjadi saksi bahwa bintang jatuh, gempa bumi yang dahsyat, kita akan menjadi saksi. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah walaupun kita melihat semua itu terjadi, tapi pengharapan kita dalam Tuhan, orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan, mereka tetap semangat. Beda dengan orang-orang yang memang selama ini hidupnya kacau-kacau. Mereka bilang, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Kenapa? Karena mereka selama ini tidak siap dengan kedatangan Tuhan Yesus. Sedangkan kita yang mempersiapkan diri hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, kapanpun Tuhan datang kita sudah siap. Dan di masa ini saudara, ketika sudah bertobat, sudah terlambat. Sudah terlambat. Itu sebabnya saudara di ayat 17 dikatakan sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Jadi saudara di ayat yang ke-17 dikatakan itulah batas terakhir sebelum murka dicurahkan. Apa yang dapat kita pelajari saudara dari pembukaan materai yang kelima dan yang keenam? Kita belajar bahwa kalau mau jadi Kristen jangan setengah-setengah. Ya saudara,
Kalau mau bertumbuh dalam iman harus terus bertumbuh. Yang kedua yang kita pelajari, bahwa Tuhan memberkati kita. Tapi ingat, berkat itu nggak hanya ngomongin masalah finansial. Berkat itu bukan hanya ngomongin masalah hidup berkelimpahan. Saya percaya Tuhan bisa melakukan itu. Tapi saudara, kita juga harus mengerti, harus imbang, bahwa yang namanya berkat itu adalah perlindungan Tuhan. Itu juga berkat. Saudara bertumbuh dalam iman, itu juga berkat. Saudara melihat anak-anak saudara, mereka mengerti firman Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran, itu juga berkat. Pelajaran berikut yang kita pelajari adalah, saudara, baju putih itu penting. Artinya apa? Hidup dalam kekudusan. Saudara mungkin ke gereja berulang kali, tapi kalau hidupnya masih gitu-gitu saja, saya bilang, jangan-jangan selama ini saudara ke gereja, fokus utamanya bukan cari Tuhan. Dan saya mau bilang, ada banyak orang yang berbicara di atas mimbar, berdiri bahkan di atas mimbar, memimpin pujian, bahkan berkhotbah. Tapi mereka mungkin nanti di akhir zaman tidak mengalami pengangkatan. Kenapa? Karena toh ketika mereka di mimbar, mereka bukan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Iya, mereka beritakan, tapi mereka sendiri tidak mempraktekannya. Dan orang-orang seperti itu tidak akan mengalami pengangkatan. Iya, mungkin ada worship leader yang ketika dia mimpin pujian penyembahan, kita pun menaikkan pujian penyembahan berasa urapan Tuhan hadir, tapi toh dia tidak mengalami pengangkatan. Kenapa? Karena dia mungkin membawa kita ke dalam pujian penyembahan yang baik, tapi dia melakukannya hanya demi untuk pamor, hanya demi supaya bisa terlihat di atas panggung. Itu tidak mengalami pengangkatan. Makanya saudara, kata-kata saya mungkin keras, tapi tujuannya, percayalah, tujuannya karena saya rindu bersama saudara. Kalau nanti akhir zaman itu ada, kita sama-sama mengalami pengangkatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan kita, sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami komitmen untuk hidup benar, hidup dalam kekudusan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, bahwa ketika kami hidup benar, berkat Tuhan tercurah. Dan berkat itu adalah perlindungan, pertumbuhan iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.